Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terlebih Tuhan menyertai hidup kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara segar yang Tuhan berikan pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya firman-Mu yang akan kami dengarkan semakin memperbarui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada kanal Renungan Harian. Dan pada hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2026, renungan kita tertulis dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Waliakanaha ubah surat Tuhamu, asa unang dosa hamu. Molo tungadong na dosa, adong dopang wagiat tatu amai ima Yesus Kristus partigore. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, upah dosa adalah maut, dan melalui perbuatan dosa telah membuat manusia itu jauh atau terpisah daripada kasih Allah, daripada kasih karunia Allah. Karena ketika manusia itu telah berbuat dan melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ketika dosa itu mengerajai hidup manusia, manusia itu tidak berharga kembali. Manusia itu tidak lagi mulia di hadapan Allah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dosa menjadi akhir dari segalanya? Jawabannya adalah tidak. Dosa tidak menjadi akhir kehidupan kita, tetapi kita masih diberi kesempatan, kita diberi sukacita kelepasan dosa melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah manusia itu bisa lepas dari dosa. Melalui Yesus Kristuslah manusia bisa berdamai terhadap Allah. Bahkan di teks kita dikatakan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah Raja adil. Dia adalah Savior atau penyelamat. Dia adalah perantara manusia kepada Allah. Dan dalam diri Yesus Kristus itu sendiri terdapat perdamaian yang sungguh-sungguh terhadap Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah menerima penebusan, ketika kita telah menerima kasih karunia, karya keselamatan yang daripada Allah, kita diajak supaya benar-benar menjaga majamoton halwauni, menjaga kekudusan, sebab kita ini sangat berharga. Menjaga kekudusan baik dari perkataan, baik dari tingkah laku, baik dari semua perjalanan kehidupan kita. Dan kita juga diajak melalui renungan ini, ketika kita menjaga kekudusan, jangan mau lagi jatuh ke dalam dosa. Jangan mau lagi jatuh kepada lubang yang sama. Tetapi peliharalah kekudusan, jagalah, sebab kita berharga di mata Tuhan. Jangan mau lagi jatuh untuk kedua kalinya, tetapi kita harus berhati-hati melewati tahap demi tahap, dan anak tangga yang akan kita lewati perlu kewaspadaan, dan kita selalu hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah, kita telah menerima kasih karunia penebusan daripada Yesus Kristus. Berarti kita beroleh hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus, tidak lagi di dalam dosa. Jika kita telah menerima kasih karunia,
Jika kita telah menerima anugerah, maka kita harus memutus hubungan kita dengan dosa. Dan kita harus senantiasa hidup bagi Kristus, meneladani Yesus, dan menjaga hidup yang penuh daripada kekudusan, sebab Allah itu adalah kudus, kudus, kudus. Selamat merayakan kehidupan dan selamat menjalin relasi yang semakin dekat kepada Allah yang kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.